ada apa nih? Dari sekian banyak konten female daily, gue lihat nih ada hal-hal baru lagi nih. Dari mulai orang-orangnya nih teman-teman, ada yang baru, dan juga pastinya udah ada mikrofon yang masing-masing dari kita, pastinya podcast dong ya. Dan podcast apa nih? Di sebelah kiri gue ada Sarah. Hai. Di tengah ada Rizky. BTW Rizky ini bakal jadi FD baru ya Rizky? Baru banget nih. Halo FD members. Kenalan. Ya kan? Maaf ya kalau kaku banget nih. Bener. Tenang, nih. ini gue juga di sini kayak komentator bola. Jujur lu kayak lagi di rumah menantu. Oh, menantu. Kaku banget, Oke. agak. Jadi di sini Sarah Rizky kita akan bahas apa nih? Mungkin dari Sarah. Oke, berarti dari gue dulu ya sekarang ya. Karena kan kalau ngomongin keuangan nggak mungkin, ya kan? Ini muka-muka kelilit utang. Betul. Kan? Jadi mendingan dari Sarah Belum deh, ada mulai. muka financial freedom-nya kita ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya hari ini mungkin topiknya lebih kayak nyantai aja kali ya. Oke. Karena kayak hari ini gue tidak bersama teman-teman gue yang biasanya. Hari ini kayak gue ditemenin sama Mas Aga dan ada Rizky juga. Actually sebenarnya hari ini kayak gue butuh insight sih. Insight, oke. Jadi dari Mas Aga dulu, karena nih kayak Mas Aga adalah talent lama di FD, dan ada Rizky juga yang orang baru ya, berarti kayak FD dude baru. Mungkin kayak pertama yang mau gue tanyakan adalah, berhubung kalian ini adalah orang-orang lama dan baru. BTW kita bakal jadi circle gak sih? Harusnya. Ini kan baru episode 1 kan? Mau banget ya kan? Circle nih. Iya, kirain Kayaknya gitu kita kan. bakal sampai 50 episode. 50 episode. Nggak, tapi gue serius nih. Gue mau nanya sih, sebenarnya kan dari Mas Aga sama Rizky, kayak kalian kan sebenarnya kerja di FD dan jadi talent gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kalian tuh nonton nggak sih konten-kontennya FD? Oke. Iya. Kita ikut konsum juga ya, selain Iya. kita bagian dari produce juga kan gitu. Dari Rizky deh. Curang banget ya. Harusnya dari yang lama dulu, Mas. Oh gitu, oke. Dari dulu dong, Iya karena lu kan fosil Bener. Dari sebelum Bentar lagi diteliti nih. dari sebelum gue masuk FD tuh gue udah nontonin lu. Gue tahu lu udah ada hadir di FD. Sebenarnya enaknya jadi talent itu ya kan kalau tadi lu tanya kan apakah lu baca-baca juga gitu di FD gitu kan. Sebenarnya jadi talent itu keunggulannya itu lu dapat instant feedback, man. Dari komentator ini nih, tim fotografer dan lain kan salah mas gitu kan, kayak jadi tahu gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga dari setiap topik yang itu kan yang dibahas di setiap konten itu pasti kalau kita jujur lah gue banyak hal yang nggak taunya gitu kan. Itu jadi ada mengundang penasaran gitu. Sebenarnya ternyata view-nya banyak gitu. Apakah seberdampak itu gitu. Jadi pelan-pelan lah dari mulai misalnya kayak mulai make up zaman dulu tuh bahas-bahas make up gue enggak dulu lah ya kan, kalau make up susah. Skincare-nya gitu, dari mulai cuci mukanya ternyata salah nih, jangan yang bikin kering muka gitu kan. Kayak kita nggak tahu ya, Bro. Kalau skincare kan soalnya bisa kita ikutin kan. Benar. Bisa langsung kita terapin juga gitu kan. Dari jenis cuci muka yang darinya dulu nggak peduli, yang penting kita cuci muka keset bersih, padahal belum tentu bagus gitu. Yang penting Iya, apalagi terus nguceknya juga, nguceknya kayak lebih kayak ngucek piring, Bos. Kalau cowok kan tuh gini nggak sih? Padahal kayak gentle tuh, gue baru tahu tuh istilah-istilah gentle kayak gitu. Padahal kan pelan-pelan aja lah gitu. Kalau kita takutnya nggak bersih ya, jadi apalagi abis main lumpur kan. garuk. Iya, garuk. Ya tuh kayak kulit bisa keangkat juga. Iya. Karena jujur setelah mulai dari bagian konten itu coba pengen beli juga gitu kan. Sebenarnya dari dulu tuh gue cuma sebatas nge-searching di aplikasi FD tuh apa sih yang lagi naik gitu ya produknya. Misalnya gue lagi nyari sunscreen, reviewnya banyak, bintangnya bagus, pasti mau coba dong kayak gitu. Sesimpel itu sih, belum jadi bagian yang benar-benar kayak ikutan komen, takut salah juga gitu kan. Tapi setiap gue mau beli sesuatu pasti gue lihat itu dulu deh, female daily dulu. Kayak gitu. Dari Rizky. Dari gue. Kalau dari gue sebenarnya gue sebelum masuk FD pun gue kan hitungannya baru ya di FD ya. Mungkin ini masih baru tahun kedua lah. Tapi sebenarnya dari sebelum gue masuk FD juga gue udah tahu female daily itu apa sih sebenarnya. Keren ya. Soalnya juga kebetulan istri gue juga dia salah satu penonton setia FD. BTW dia udah berkeluarga ya? Udah. Cincinnya. Udah. Iya benar. Iya, jadi istri gue juga tahu, Mas Aga tuh tahu dia. Oh gitu. Jadi lu Mas Aga kenal ini Mas eksis loh, Kayaknya gue guys. lebih kenalan sama istri lu dulu ya Iya, daripada lu ya. Mas Aga ini eksis. Betul. Jadi sebenarnya lu tanpa lu sadari Mas, lu tuh eksis banget Mas kalau di Thank you. penontonnya Female Daily tuh. Nah, jadi emang dari sebelum Female Daily juga gue udah tahu. Terus juga ya sama sih kayak Mas Aga juga dulu mungkin pas gue lagi kuliah tuh gue lagi era-eranya skincare lagi naik lah waktu itu. Terus gue juga
Jadi ya ikut juga tuh tertarik lah sama skincare nih gitu kan. Maksudnya kita cowok juga butuh gitu kan skincare kan sebenarnya. Terus jadi kalau misalnya mau beli barang bener kayak misalnya mau moisturizer nih, yang rekomen nanti cek dulu tuh mereknya apa gitu Iya kan. betul. Mereknya apa, nanti habis itu baru lihat lagi di FD. Iya biar nggak blind buy banget kan. Iya. Soalnya kan merek rekomen banyak dong pasti kan, Betul. moisturizer yang bagus 10 moisturizer terbaik gitu kan. Wah tapi yang mana nih yang cocok misalnya gitu kan, nanti bisa lihat di FD gitu. Itu salah satu relate-nya gue ke FD. Terus juga konten-kontennya FD juga relate ya. Soalnya kan konten FD itu kan banyak yang konten tentang perempuan juga gitu. Jadi gue bisa kayak ngeliat, bener nih istri gue soalnya kayak gitu, liatnya gitu. Ada beberapa tuh yang relate banget gitu. Gue liat di istri gue tuh sama di kontennya FD tuh sama. Gitu sih kalau gue dari gue sama Female Daily itu. Lebih smooth ya kayaknya ya dari lu ya buat kenal FD-nya. Oke. Berarti kayak menurut lu kira-kira konten-kontennya FD tuh udah relate belum ya sama buat cowok gitu, kayak So gimana far, menurut pendapat kalian? Kebanyakan iya, ya kan kayak dari tadi Rizky bilang kan kayak nggak langsung terjun ke cowoknya, tapi ke pasangannya bisa juga Bisa. kan. Terus kalau misalnya kayak skincare juga masih masuk sih ke kita. Kayak kita jadi dapat tips-tips juga gitu kan sebenarnya. Betul, tipis-tipis ya. Iya kayak skincare rutin tuh dari apa ke apa pakainya gitu kan, juga FD juga suka banget bikin kan. Nah, itu juga relate juga sih sebenarnya. Ya sih bener sih, kayak gue juga kayak sebelum kayak masuk FD juga sebenarnya sama juga kayak lu gitu, kayak kita seumuran. Iya, kita seumuran. Kayak sorry banget Mas Aga, kayak kamu Gue ketuaan Kita ya. juga seumuran kalau Mas Aga enggak kayaknya. sih, sorry banget Mas. Oh gitu. Iya, kayak gue juga kayak sebelum masuk FD juga mulai menjajaki, enggak kita seumuran. Enggak, tapi Oke, Mas, oke. sorry gue mau nanya, lu masuk FD tahun berapa, Mas? 2016. Gue baru SMA, baru lulus SMA. Oh, iya. Oke. Deh, Oke. masalah itu aja. Gue juga Anyway. pengen SMA lagi. Masih diterima SMA lagi juga. Itu kayak awal-awal emang kayak mulai nge-skincare dan lain-lain, itu gue emang pertama kali tuh ngeliatnya tuh di FD sih, FD, kayak ya. nonton YouTube yang gue lihat tuh di FD dan Tapi kayak ya benar lu berdua termasuk yang beruntung sih menurut gua, karena kan digitalisasinya udah meluas kencang, kan, iya. ya kan. Iya, Ya internet pasti udah gampang SMA lah. lu masih udah pasti pada glowing kan. Ya lumayan lah ya. Lumayan kan. Lu OTW lah, OTW. Iya, tapi kan udah tahu ya. Dibilang glowing juga enggak, Iya, tapi enggak kayak sih. menurut gue di Indo tuh udah lumayan, FD tuh lumayan berpengaruh lah, at least menurut gue ya. Oke. Begitu. Anyway, ini kan sekarang kayak mulai memasuki bulan November, kayak gue sempat mendengar tentang Movember Movement. Oke, Movember Movement. Apakah? Kalau di kantor FD sih ada sekelebat Iya, gue suara sempat ya. pas itu kayak sempat ngobrol sama Ya, Kak. suka denger lah ya kita Pas ya. itu kayak gue sempat meeting sama Kak Arinda, terus kayak Kak Arinda tuh sempat membahas tentang Movember Movement. Movember Movement ini sebenarnya juga gue dengernya waktu masuk FD sih. Movember Movement ini. Jadi sebenarnya movement apa Movember ya? Movember Movement. Agak susah ya menurut gue. Movember Movement itu sebenarnya lebih ke sebuah gerakan campaign sih itu. Jadi ini campaign-nya juga udah global juga. Jadi dia kayak ingin menyebarkan awareness gitu lah tentang laki-laki, isu-isu lelaki gitu ya. Soalnya kadang emang kita jarang sih ya. Maksudnya kalau isu laki-laki itu sebenarnya menurut gue ya itu jarang di up gitu. Soalnya kayak laki-laki kan Gengsi ya. iya gengsi gitu kan, terus cerita juga kadang susah gitu ya, nggak gampang ya cerita. Nah jadi si movement ini juga emang dia ngangkat banget beberapa isu yang sebenarnya penting banget sih di laki-laki juga, kayak mental health, terus juga ada kanker prostat, terus juga ada kanker testis, sama ada juga tentang Movember Movement ini inisiatornya siapa sih? Udah lama gitu ya? Udah, Lu nanya nih BTW. Jujur gue juga nggak tahu. Jadi soalnya ini kayak ada sebuah kayak foundation gitu sih di gue lupa. Dan mereka emang yang memulai campaign ini lah. Soalnya ya itu, soalnya kasus cowok pun juga sebenarnya banyak. Itu kalau sesuai data itu sekitar 60 itu per jam. Oke. Per jam dalam sehari itu dari data statistiknya. Jadi emang sebenarnya makanya mereka ngangkat isu ini juga biar ayo dong kita bareng-bareng gitu, kita coba ngangkat isu laki-laki juga gitu. Soalnya sebenarnya tanpa disadari itu sebenarnya cowok juga pengen didengar dong, ya kan ya? Oke, Iya iya benar, pasti dong. Cuma emang kadang ya kita gengsi aja gitu kan, terus juga kalau dalam stigma kan cowok harus strong ya, nggak boleh nangis gitu kan. Jadi ini lebih bisa keluar lah ya. Karena kan ini movementnya ini insecure bareng-bareng lah istilahnya ya, gitu ya. Oh gitu. Ya? aku bukanlah Superman. Oh bukan. Iya betul, iya itu. Oke. Kayak lagunya ini. Bener, tadi maksud gue itu. Iya itu kan, maksud lu lagunya
Gue lupa. Al dan adik kakaknya itu kan. Aduh, Bener. gue lupa lagi nama Al bandnya. Eldul. Al Iya, Eldul. iya. Tapi lu tau gak sih anaknya Ahmad Dhani itu cuman L sama Dul doang? Kenapa gitu? Salah laginya. Apa gitu? Pasti lu mau bikin tebak-tebakan L kan? sama L, soalnya kalau Dulnya anak buta. Iya, gue tahu lu pengen bikin. Anjir gue udah jokes. serius anjir. Kayak gitu. Oh itu gue baru Oh, tahu gitu. sih. Soalnya setahu gue tuh kayak tadi tuh gue sempet nanya itu, soalnya gue kirain tuh kayak Movember movement itu, lu tau gak sih yang kayak di 1 bulan yang kayak cowok tuh nggak boleh potong Jenggot. jenggot, nggak Ya, boleh itu potong sebenarnya salah satu rambut. salah satu gerakannya. Oh. Jadi lu mau bikin gerakan apa? Ya udah nih gue demi mensupport misalnya kayak kanker prostat gitu. Oke, gue nggak mau nge-shave gitu sampai sebulan, atau gue mau jalan. Ayo kita bikin gerakan jalan sehari misalnya 10 kilo, 15 kilo itu buat mensupport si campaign ini. Sebenarnya itu semua bisa dilakuin sih dari cowok-cowok juga. Jadi terserah gitu. Oke, itu berarti kalian gerakannya mau ada bikin apa. hubungannya sama kanker prostat itu. Jadi kalau kanker Semuanya prostat ya, nggak numbuh jenggot sama kumis gitu ya? Itu Nggak tahu. itu kayak salah satu gerakannya aja sih. Oh, salah satu gerakannya Iya, aja. Kayak buat bikin- support. Kan suka ada yang support the movement. cancer botak bareng-bareng Iya, gitu kan. Iya, Kayak atau gitu mungkin kan. sama. Kayak Tapi gitu. tuh gue setuju sih, maksudnya kayak kadang-kadang tuh kayak gue merasa, dulu kan kayak gue kuliah hubungan internasional kan, gue tuh kadang suka merasa, ini no offense, no judgment juga, maksudnya kayak gue support gitu kayak teman-teman yang feminism gitu, cuman gue juga paham dari segi perspektif cowok-cowok tuh kadang-kadang tuh mereka juga pengen didengar juga gitu loh. Ya mungkin kayak dari segi perempuan gitu ya, kayak perempuan tuh juga emang ada insecurity tertentu lah ya gitu, kayak misalnya kayak lengan gue gede gitu. Oh gitu. Iya, kayak cewek gitu. Cuman kan kayak kalau misalnya cewek tuh girls tend to speak louder, lebih vokal aja. Kayak gitu Iya, tuh yang iya, kayak benar. aduh lengan gue gede banget, atau kayak aduh kayak gue jerawatan nih, atau kayak duh kayak berat gue naik nih. Kayak kalau cowok tuh kayaknya lebih mendem gitu nggak sih? Sebenarnya cowok juga banyak sih ya Mas ya. Cuma Iya, memang pengennya sih didengar gitu ya, coba vokal gitu. Cuman kalau di circle cowok kan lu keluar iya, gitu keluar. jadi Ya, bahan jadi bahan bancak Tapi sebenarnya itu juga bener. salah satu tanda sayang cowok nggak sih? Iya Kita kalau bener ya, sama cuman gitu. gaya ini ya komunikasinya Gaya aja ya. komunikasinya aja sih. Ya. Cuman ya itu sih, kita kadang kalau buat kayak speak up tentang insecurity kita tuh kayak ngapain ya gitu ya, takutnya ya kan kalau di tongkrongan kayak orang kan kalau di tongkrongan cowok lebih bahas apa sih? Oh iya bener. Game, bola gitu, pokoknya hobi lah ya, lebih ke hobi lah. Gua ada ini nih, gua ada kayak mungkin ada bahan research juga kali ya. Kalau cowok-cowok itu di atas jam 1 malam, 1 malam ya. sampai ke subuh tuh obrolannya serius, bener Iya, gak? benar. Iya ya. Iya. Iya, jadi kalau lu nongkrong nih dari jam 9 sampai jam 12 tuh ngobrolin cewek lah, bercandain Iya, siapa bercanda-bercanda lah gitu. gitu, ha. Jam 1 ke bawah itu udah mulai serius kan? Itu Udah kayak baru waktu ngawang-ngawangnya laki ya, kayak kadang kan kalau misalnya kita kayak lagi nongkrong ada jam bengongnya gitu kan. Kalau Iya. jam 1 kan udah bengong, tiba-tiba baru tuh keluar omongan-omongan yang kayak ini kenapa ya hidup gue kayak gini gitu ya, kayak gitu. lebih jadi masuk ke topik-topik dalam ya Bener, gitu kan. bener. Bener sih, gue Bener ya berarti ya? setuju. Ha. ya, kayak kita kan coba apa tiap weekend gitu ya, ngobrol apa nginep segala macam. Iya. Tapi memang kalau insecure cowok tuh sampai di titik dia bisa damai sama diri sendiri sih. Ya, Sama betul, terbiasa sama lingkungan yang ini dia kan. Aduh dalam banget tuh. Iya. Lu pakai Kalau Mas, hati tuh kalau ya. lu apa Mas? Gue badan Mungkin gue ada yang- pendek bos, ya kan, kecil gitu, kayak lu main apa, beruntungnya gue Messi kecil nih, lincah, iya, jadi iya. Messi aja kecil ya gitu, jadi gitu. Kalau kita kan zaman dulu gitu ya, kayak main apa, main basket, bulu tangkis, kayak bisa jadi beban tim juga iya. ya gak. Biasanya kalau nggak disuruh sama mulu posisi udah lu back aja lu, nggak usah Betul, coba-coba yang lain kayak gitu kan. gitu-gitu, Ya. yang tinggi kiper, Iya, striker gitu, gitu. iya. Ya Bener, pokoknya segitulah cowok-cowok ya biasanya. Gak Tapi- tau kalau Rizky lebih vokal mungkin. Kalau gua sih insecurity gua dari gua SMA ya mungkin ya. Kalau gua paling gua nggak pedenya itu gua di rambut. Rambut gua tuh jatuhnya kayak lebih tipis, terus juga jadi nggak bisa, kalau mungkin kan kalau orang kayak ke barber gitu kayak bisa potongannya yang gelombang-gelombang gitu ya, iya. gelombang-gelombang. Nggak bisa ikut tren ya? Iya. Gak bisa ikut tren ya. Jadi kayak dulu terus gue kayak sempet gitu kan, dulu zaman-zamannya pomade tuh 2015 itu. Oh, rambut pada keren-keren gitu, naik. Yang kayak Iya, mohak. sasak-sasak Iya, gitu, gitu ya. kan bisa pada gue sampai nonton, gue itu nonton. Rambutnya kangen band, Andika ikut gak lo? Yang gini mirip. Enggak bisa. Iya, Mas. nggak bisa. Gue enggak bisa panjang, Oh, tau Mas. gak sih poni lempar? Tau Iya, gak sih lu? zaman-zamannya emo juga gue nggak bisa ngikut-ngikutin gitu. Kalau kayak dari gue kan sebenarnya sebagai perempuan gampang ya kalau misalnya mau cari kayak tren
tentang kayak beauty, skincare yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kayak dari cowok gimana? Biasanya kayak kalian tuh research terkait tentang kalau buat grooming yang men's health, biasanya kalian tuh cari tahunya gimana sih? Soalnya kayak gue tuh kayaknya susah deh. Kayak cowok gue juga soalnya kayak nanya-nanya kayak gitu tuh pasti masih ke gue juga gitu loh. Kalau dari gue sih sebenarnya kalau mencari-cari info gitu, kalau untuk yang bener-bener all in one ada gitu ya, itu kayaknya masih susah sih. Harus cari satu-satu. Misalnya, gue mau cari info misalnya tentang rambut gitu, barber gitu. Gue harus cari akun barber atau akun apa, itu jadi lebih langsung fokus gitu sih, nggak kayak yang kayak satu media tapi semua ada tuh gue belum nemu. Terus misalnya lebih mungkin kalau ada pun itu lebih lifestyle kali ya, atau hobi-hobi cowok gitu kali ya, kayak lebih ke fashion dan lain-lain. Kayak lebih tersebar ya, benar ya, kayak iya, kayak cuman artikelnya di sini ini teman rumahnya kita belum dapat. Iya, belum dapat. Jadi kayak lebih mungkin nemu potongan-potongan aja gitu. Benar. Dan juga misalnya kalau dari gue sendiri tuh keseringan nemunya tuh dari konten creator. Kayak misalnya apa ada alpha man kayak gitu, how to be alpha, how to be sigma kayak gitu-gitu. Oh iya, benar-benar kalau konten creator banyak sih. Betul, kayak dari mulai apa ya? Cowok-cowok berewok itu kayak lebih banyak disukai, kayak ada kayak gitu loh, artikel kayak gitu. Gimana? Cowok-cowok berewok lebih banyak disukai gitu. Tapi itu preference nggak sih? Itu sih preference Itu ya. kayak preference Gitu deh, ya, Mas. nggak tahu kan, itu kan cuma artikelnya kan. Tapi kalau misalnya cowok-cowok brewok banyak disukai, Mas Aga mau nubuin brewok nggak? Ya beberapa teman gue juga Ada ya? itu kan nambahin kan, ada yang gagal, ada yang gatel-gatel doang. Semua dicobain tuh ya, minyak kemiri bener. kan, Dari mulai yang semua murce, diolesin tuh ke muka. murcuk sampai mahal, injeksi. Tapi itu juga salah satu yang gue coba sih waktu gue SMA itu ya. Nih Radi di depan lu nih. Gue kan gagal di rambut kan. Betul. Gue bilang, gue mungkin bisa nih. Gondrong jenggot lu. Gak ada juga, Gak ada Mas. juga. Dikepang tuh. Udah akhirnya gue udah nggak guna lah tuh Udah semua nyerah lah, produk-produk udah punya udah istri gua juga. Udah gini aja, udah menerima sekarang apa adanya lah. Iya benar, masih rada sulit sih Ra, jujur. Kayak ya udah sebatas konten kreatornya aja ya, siapa dia lagi bahas apa. Kayak gue akhir-akhir lalu tuh beberapa minggu lalu gue dapet info tentang kapsul wardrobe. Gimana lu punya minimalis serangkaian outfit yang bisa gimana lo maksimalin wardrobe lu ya. Yang dengan tetap minimalis gitu kan, kayak ada info-info kayak gitu. Iya sih. Nah, maka dari itu karena kayak sebenarnya kayak mungkin karena dari tim FD juga, tim editorial FD juga, karena kita udah ngelihat cowok-cowok juga sekarang kayaknya udah mulai aware dengan dunia beauty. Kayak we heard that di bulan November ini tuh FD akan melakukan November Movement. Wih, gila, congratulations FD. Aku kasih first time ya. dar apaan tuh? Ini pasti gue yakin bakal ngebantu Matis. Iya. Cowok-cowok di luar sana. Langsung buat speak up lebih. Iya, apalagi Bener, sekarang kan soalnya. digital makin masif lah pokoknya ya, semua di digital lah pokoknya. Kayak teman-teman bisa langsung manfaatin ini banget ya. Lihat, jangan steal thunder gue, boleh nggak? Gue belum beres ngomong. Oke. Lihat thunder gue di steal. Nah jadi kayak Movember. Oh ini punchline-nya ya, punchline di. Oh iya. Boleh nggak? Oke. Jadi kayak Movember Movement di FD ini adalah selama bulan November ini. Jadi FD ini akan menampilkan konten-konten semua yang relate sama cowok-cowok. Jadi kita bakal bantuin cowok-cowok terkait dengan grooming, men's health, dan semua kayak kita juga bakal ngeluarin kayak podcast yang kayak gini juga. Pokoknya selama 1 bulan ini kita female daily ini akan menjadi male daily. Begitu terobosan baru nih. Guys, terobosan baru. Jadi pokoknya ditunggu buat our members yang cowok-cowok juga. We heard you. Itu yang gue denger semuanya nanti bakal berubah ya, dari semua tone warnanya female daily, terus logo. Jadi kita mungkin dalam sebulan ini nggak bakal lihat female daily dengan warna. Iya, teman-teman harus terbiasa. Ya aku cewek-cewek mundur diri dulu. Tapi ya kita nantikan juga ya artikel-artikelnya kayak gimana. Iya. Soalnya pasti kita juga bakal baca sih. Soalnya pasti ini kalau sebelumnya yang kontennya udah relate sama kita, ini makin relate lagi pasti kan buat kita juga gitu. Kan karena biasanya kan cuma ngobrol sama teman-teman deket doang gitu ya. Ini udah public banget gitu. Jadi nggak usah ngobrol serius dari jam 1 sampai jam 5 pagi Iya, lagi bener. nih Mas Aga sama Rizky. Soalnya ya kalau gua nyari-nyari tentang apa beauty buat cowok gitu ya, misalnya perawatan segala macam, itu seringnya munculnya yang seksual gitu.
Bener, kayak Emang iya? ya walaupun penting juga gitu ya. Cuman kan penting juga. itu cuman satu wilayah doang kan, satu topik. Ada banyak Sebenarnya lagi topik banyak, lainnya kan, dan itu belum banget ke expose gitu. Ya dan mungkin selain belum ke expose juga ya mungkin cowok-cowok juga belum sadar kali akan Betul. isu-isu yang tadi udah kita omongin juga, yang dari si Movember movement ini kan, mulai dari yang mental health-nya, terus juga cancer yang ada di cowok yang possible kayak kanker prostat atau kanker testis itu. Oke, tapi mungkin beberapa teman-teman juga udah mulai ada ikutan gitu. Cuman belum ngerti banget tuh. Kayak cuman simboles doang. Iya, soalnya sebenarnya sebab ikutan. Sebenarnya gue sebelum gue tahu Movember movement ini ada, tapi emang kalau misalnya kayak No Shave November itu kan emang ada kan. Iya. Orang-orang pokoknya nggak mau cukur jenggot atau apa gitu. Tapi itu kan mungkin mereka tujuannya masih kayak sekedar gue mau nunjukin ini mau numbuhin jenggot biar lebih estetik gitu kan, kayak yang tadi lu bilang kan, kalau orang brewok kan lebih banyak yang suka kan. Bener-bener. Lu salah satunya bukan? Iya. Tuh, kan? Gampang banget bos. Berarti tadi dia nyalain artikel yang gue baca. Ternyata bener kan? Ternyata bener emang ya. Gue gak akan kirim link video ini ke cowok gue. Cowok lu berarti brewokan dong? Iya. Iya, jadi emang si No Shave November ini mungkin itu sebenarnya salah satu gerakan dari Movember movement yang tadi kita bicarain juga. Dan ternyata tuh artinya tuh jauh lebih deep lagi dari sekedar kita cuma buat estetik doang gitu, atau ya kita mau looks baru gitu ya sebagai cowok. Tapi sebenarnya artinya tuh lebih dalam lagi daripada itu, dimana kalau kita melakukan gerakan tersebut itu sebuah gerakan yang membantu cowok-cowok juga di luar sana gitu loh. Iya. Kasus-kasus itu pasti butuh banget support kan. Iya, kayak nggak sendirian lagi. Jadi gitu kita ya. akan jadi melalui campaign ini juga kita akan secara virtual gitu, secara jauh juga kita mendukung mereka gitu, walaupun mungkin kita nggak kenal sama orangnya gitu. Mantap. Dan Bro. dan Female Daily pun membantu juga kan. Iya, nih berarti udah dalam banget kan Iya, risetnya. makanya yang membantu Benar. Mel Daily ini gitu. Melalui Mel Daily ini. Wih. Keren, bro. Makanya ditunggu Mel Daily ini selama bulan November ini, guys. Ya nanti logonya bakal berubah pokoknya. Nanti ditunggu aja ya. Ini nanti mungkin bisa dimunculin di Layar. layar gitu, dar gitu ya, bisa di Kadernya dar. kasih lihat ya kalau. Oh yeah. Tapi pas banget muncul ya, ini udah dar kan. Gue udah dar. Aneh juga sih, tapi nggak apa. Dar nih logo. Oke teman-teman FD members, ditunggu aja nih serangkaian acara dari Movember Movement di Mel Daily selama 1 bulan penuh, dari mulai artikel-artikelnya, websitenya, aplikasinya, dan juga YouTube channelnya, dan juga mungkin episode podcast ini akan terus berlanjut dengan talent-talent berbeda. Betul. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, keep on watching di Mel Daily selama 1 bulan berikutnya. Pantengin terus FD members.